Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi tentang strategi dividen investing ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah menetapkan salah satu strategi dividen investing ini dari investasi saham, maka ada 5 hal yang harus teman-teman penuhi ya sebagai investor ya, agar pakai strategi ini berhasil teman-teman. Kalau teman-teman nggak memenuhi 5 hal ini, maka strategi dividen investing yang teman-teman pakai itu akan gagal total ya. Gagal total ya, teman-teman nggak akan mendapatkan apapun kecuali capek saja. Jadi teman-teman harus perhatikan benar ya, ketika teman-teman sudah memilih strategi dividen investing itu ada 5 hal ya yang perlu diperhatikan. Nah, dividen investing itu apa ya? Bagi teman-teman yang belum tahu atau belum paham tentang dividen investing, adalah strategi investasi di saham dengan memilih saham-saham yang dividennya cukup besar ya. Bisa lebih dari 5% atau 7% atau 10% ya, tergantung pilihan saham teman-teman masing-masing ya. Semua selalu ada resikonya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih profit, lebih cuan, portofolionya lebih tumbuh ya, pilih yang dividennya lebih dari 10%. Lebih dari 10%, kemudian harga sahamnya juga tumbuh, terus potensi kedepannya juga masih bagus. Jadi itu ya. Jadi tidak hanya melihat sahamnya dividennya besar aja, tetapi kalau saham dividennya besar tapi harga sahamnya turun terus ya kurang bagus juga ya, karena secara capital gain juga akan turun ya nilai portofolio teman-teman. Nah, 5 hal itu apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah ini teman-teman. Teman-teman harus pakai dana dingin. Uang dingin itu pasti ya. Sebenarnya tidak hanya untuk dividen investing ya. Untuk semua investasi saham ya jangka panjang itu teman-teman harus pakai uang dingin. Misalnya teman-teman hold saham Big Bank misalnya ya, BCA, BRI, Mandiri, atau BNI, atau saham-saham perbankan yang lain yang niatnya untuk hold jangka panjang ya harus pakai uang dingin. Kalau pakai uang hutangan, pakai uang pinjaman, atau pakai uang yang seharusnya dipakai untuk biaya bulanan, itu ya nggak bagus juga. Karena apa? Ketika nanti sahamnya itu belum turun, belum naik ya, tiba-tiba kita membutuhkan dana, akhirnya kan kita jual. Nah, kita jualnya dalam posisi pas portofolio masih minus, jadi rugi ya akhirnya kan. Karena kalau portofolio minus itu kita jual, itu kerugiannya double teman-teman ya. Selain dari minusnya juga kena harga ininya juga ya, apa, transaksi jual belinya juga, jadi minusnya jadi tambah besar ya. Nah, bagaimana cara pakai uang dingin ya, teman-teman harus investasinya apa, benar-benar menabung ya. Kalau teman nggak punya dana cukup besar, yang nganggur ya udah menabung, disisihkan dari biaya bulanan misalnya 20% atau 25% dari biaya bulanan untuk masuk ke saham-saham yang dividennya besar. Atau teman-teman punya dana yang cukup lumayan, tetapi misalnya hasil bonus atau hasil jual apa gitu kan, bisa juga diinvestasikan di situ dalam jangka yang targetnya minimal ya 5 tahun ya. Minimal 5 tahun atau sampai 10 tahun. Nggak akan diambil kecuali dividennya aja. Kalau dapat dividen silahkan diambil, boleh, atau sebagian aja diambil, sebagian lagi dibelikan lagi sahamnya di harga bawah sehingga jumlah lot kita akan bertambah. Nah, yang pertama itu ya harus uang dingin. Terus yang kedua, ini masalah milih sahamnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pilih saham-saham yang masih tumbuh ya, masih tumbuh, potensi kedepannya juga masih bagus, masih besar, dan histori dividennya itu panjang ya, lebih dari 5 tahun dia rutin bagi dividen dan dividennya cukup besar. Jadi milih sahamnya yang seperti itu ya, bukan saham-saham yang sembarangan asal dividennya besar tetapi harga sahamnya turun terus ya kurang bagus. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah ini teman-teman ya. Teman-teman harus siapkan mental ya, sabar lah istilahnya, sabar.
Siapkan mental, sabar, karena apa? Bisa jadi dalam tahun pertama, tahun kedua itu portofolio teman-teman masih minus ya. Apalagi kalau teman-teman masuknya di harga atas ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita masuk ke saham-saham sektor batu bara saat saham itu mau bagi dividen. Nah, mendekati bagi dividen kan sahamnya itu naik tinggi ya. Nah, ketika naik tinggi kita masuk. Nah, begitu habis bagi dividen sahamnya longsor parah dan mungkin berbulan-bulan masih harganya di bawah. Nah, akhirnya portofolio kita minus kan ya. Nah, kalau kita nggak sabar, kita nggak ini apa ya, punya jangka panjang ya, planning jangka panjang, rencana jangka panjang ya, kita akan pusing, waduh portofolio minus, kita udah rugi, padahal itu belum rugi. Karena apa? Kan jumlah lot saham kita itu sama, nggak turun ya. Cuman portofolionya masih minus karena harga sahamnya turun. Nah, justru saat harga saham turun seperti itu adalah saat yang baik untuk menambah jumlah lot kita. Jadi misalnya kita masih punya 100 lot, kemudian saat harga sahamnya turun, kita nambah misalnya 10 lot, 20 lot. Jadi potensi dividen berikutnya kita jadi lebih besar ya, tidak 100 lot tapi 120 lot. Jadi itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan ketika saham itu terkoreksi dalam, itu teman-teman masuk ya. Nah, problemnya teman-teman biasanya orang-orang yang investasi saham ini nggak punya dana cadangan. Jadi kan itu problemnya seperti itu. Nah, yang keempat apa teman-teman? Yang keempat ya, selain sabar, kemudian ini yang keempat adalah teman-teman punya dana cadangan. Dana cadangan itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk membeli atau untuk masuk ke saham tersebut saat harganya terkoreksi dalam. Jadi saat saham itu terkoreksi dalam, seperti saham-saham sektor batubara ya. Tahun 2020 itu kan terkoreksi dalam banget itu. Ada yang 40%, ada yang 50%. Nah, saat seperti itu kalau kita punya dana cadangan, maka kita akan lebih aman ya. Jadi ketika kita udah tahu ini sahamnya itu udah bagus ya, dividennya rutin dan besar, prospek kedepannya juga bagus, kok harga sahamnya turun, dan turunnya diskonnya banyak, 40%, 50%. Nah, di saat itu kita gunakan dana cadangan. Jadi jangan salah persepsi ya, dana cadangan itu tidak sembarangan digunakan ya. Biarkan dia dalam bentuk tunai cash di portofolio kita. Saat nanti benar-benar kondisi nggak bagus ya, misalnya krisis ekonomi atau krisis global yang menyebabkan pasar berjatuhan, semua saham rontok, termasuk saham-saham yang bagus pun akan rontok semua. Nah, saat itulah kita akan masuk membeli saham. Bayangkan, kita membeli saham yang bagus dengan diskon 50% ya. Kan menarik banget ya. Misalnya kita biasanya membeli dengan harga 1 miliar, sekarang cuma 500 juta. Jadi kan diskon 50%. Jadi kan lumayan. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, yang kelima ini apa? Yang terakhir itu, teman-teman. Yang terakhir itu adalah ini. Jadi teman-teman ketika investasi sudah menentukan ya dividen investing ya, teman-teman tuh harus benar-benar konsisten ya. Konsisten ya ketika dia dapat dividen. Kalau itu tidak diperlukan benar ya, maksudnya dividen itu tidak dibutuhkan, lebih baik dividen itu diputar kembali teman. Jadi dibelikan lagi harga sahamnya ketika harga saham itu turun, sehingga jumlah lot kita akan bertambah dan bertambah, daripada dividen itu kita habiskan tapi jumlah lot kita akan tetap. Jadi kebiasaan ya, setiap saham yang sudah bagi dividen setelah cum date atau 1 hari setelah cum date atau istilahnya ex date, itu harga sahamnya akan rontok ya. Nah, saat harga sahamnya rontok itulah kita akan masuk ya. Kita tunggu dividennya cair, begitu dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus diputar seperti itu. Nah, dengan teknik menggulung dividen seperti itu, maka target yang akan kita capai itu akan lebih cepat tercapai. Misalnya, teman-teman punya target 1000 lot saham A misalnya. Nah, misalnya udah beli 200 lot, kemudian dapat dividen lagi, beli lagi
20 lot, nanti dapat bonus, dapat macam-macam, beli lagi 10 lot, beli lagi 30 lot, sampai nanti bisa-bisa nggak nyampe 5 tahun udah tercapai itu 1000 lot saham. Nah, kalau sudah tercapai 1000 lot, lumayan teman-teman. Dividennya juga besar. Dividennya dihitungnya dari 1000 lot, bukan lagi dari 100 atau 200 lot. Nah, jadi itu ya teman-teman 5 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman memilih dividen investing ya. Saya sudah pernah bikin materi-materi ini di channel YouTube ini ya teman-teman ya. Ini diupload tanggal September 2024, kemudian Juni 2024, Januari 2024. Silahkan dicari ya. Jadi ini saya pakai simulasi ya, simulasi dengan data 3 tahun sebelumnya. Dan ternyata dengan dividen investing itu hasilnya lumayan besar dan tenang, hidupnya tenang, nggak pingin cepat-cepat jual beli, cut loss dan lain-lain ya. Tinggal fokus aja di jumlah lotnya, kalau ada dana nambah lot gitu aja. Oke ya, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja, cuman untuk traktir kopi ya. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.